Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak milih-milih, tidak tergantung dari perbuatan kita, saudara. Seperti halnya matahari bisa dinikmati oleh semua orang, baik orang itu baik maupun jahat. Itulah kasih Tuhan. Welcome to the feast. Welcome to the family. This is the happiest place on earth. Amin. Karena di tempat ini Tuhan mengadakan pesta perjamuan. Berapa banyak yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini? Boleh angkat tangan saudara. Oh, termasuk Romo. Para suster, welcome. Welcome brothers and sisters. Mungkin bagi yang baru pertama kali mungkin bingung ini acara apa gitu ya. Kemudian mungkin yang tidak terbiasa dengan pujian dan penyembahan dengan full band seperti ini. Get used to it. Karena acara ini feast itu artinya adalah perjamuan. Diambil dari kisah anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Dan apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya berlari mendapatkan anak yang hilang tersebut. Mengadakan pesta perjamuan yang terbaik. Mengenakan jubah yang terbaik. Bahkan menyembelih lembu yang paling tambun buat anak yang hilang. Kenapa? Karena seperti yang Romo bilang tadi. Yesus meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang terhilang. Dengan kata lain, satu jiwa, yaitu saudara dan saya, itu sangat berharga bagi Tuhan. Coba lihat kanan kiri saudara, berikan senyuman yang paling manis dan katakan, you are loved. Engkau sangat-sangat dikasihi Tuhan, amin. Dan tidak tergantung perbuatan saudara, masa lalu saudara, apapun keadaanmu saat ini, hati Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita. Dan judul yang tepat di bulan ini, Depths of Mercy. Kita akan belajar dari kisah tokoh Alkitab yang sering kali kita dengar, mungkin bagi teman-teman yang mengikuti sekolah minggu, oh ada yang namanya Yunus. Tadi kita sudah lihat ternyata betul, bahwa ikan besar itu ikan paus ternyata. Yang menelan Yunus, bercanda ya. Saya nggak tahu ikan besarnya apa, tapi yang penting itu ikan besarnya. Tapi kita mau belajar dari bacaan Yunus ini, apa yang kita bisa pelajari mengenai kebaikan Tuhan yang ternyata sangat-sangat dalam, melebihi dari apa yang kita pernah pikirkan. Mari saudara saat ini siapkan hatimu, kita akan doakan doa favorit kita. Sekali lagi, doa ini mungkin kata-katanya indah, bagus. Tapi sebuah doa tanpa disertai dengan iman, maka semuanya tidak lebih hanya sebuah kata-kata. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan sekali lagi, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Come on. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name. Amen. Mari angkat tanganmu sama-sama. Sambut firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Yunus bab yang ketiga ayat yang ke-10. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Next. Yunus 4 ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia
Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Ada yang tahu kisah Yunus ini saudara? Saya dulu cuma ngerti bahwa Yunus itu diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe. Untuk apa? Untuk memperingatkan mereka. Karena Alkitab mencatat bahwa kota Niniwe ini penuh dengan kejahatan. Orang-orangnya itu sangat-sangat jahat. Siapa yang menghuni Niniwe ini? Bangsa Asyur. Jahat sekali. Yang saya tahu pada waktu itu adalah, saya nggak ngerti alasannya kenapa Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Dia melarikan diri, naik kapal, kemudian kapal tersebut diguncangkan oleh badai yang begitu luar biasa. Kemudian orang-orang kapal itu ketakutan, tapi Yunusnya tidur. Betul ya? Saya cuma bayangin, hebat ya Yunus ya. Karena yang tahu di Alkitab, saya tahu di Alkitab, yang bisa tidur pada waktu badai itu cuma Yesus. Tapi ketika saya melihat lebih dalam lagi, dan kita belajar di minggu yang lalu bagaimana kita bisa tidur pada waktu badai. Caranya adalah karena Yunus sangat mengenal Tuhannya itu seperti apa. Dia bisa bilang bahwa Tuhan itu panjang sabar. Kasih setianya itu luar biasa. Dalam segala kasih Tuhan. Makanya dia bisa tidur. Kenapa? Karena dia tahu dia itu berharga bagi Tuhan. Jadi dan Tuhan butuh dia pada waktu itu untuk mewartakan di Niniwe. Jadi sementara yang lain ketakutan, dia tidur. Bahkan dia dengan gampangnya ketika dibuang undi, kena Yunus, ditanya, dia ngaku, "Ya gara-gara aku, kalian ini kena badai." Jadi dia bilang gini, "Buang aja aku ke laut." Saudara, kita kalau baca, please, dengan hati. Kenapa Yunus bisa berbicara enteng gitu loh? Dia gak takut sama sekali. Buang aja, lemparkan aja aku ke laut. Kemudian saya berpikir, kalau dia bisa tidur di tengah badai. Ketika dia bilang lemparkan aja, karena dia tahu dia itu aman di tangan Tuhan. Dan benar, Alkitab mencatat ketika Yunus dilemparkan ke laut, seekor ikan besar itu menelan dia dan dia safe, dia selamat. Kenapa? Karena ada visi, ada misi yang harus dijalankan oleh Yunus pada waktu itu. Kemudian ketika dia pergi ke kota Niniwe, apa yang dia lakukan? Dia memperingatkan, dia ngomongnya tidak dengan penuh kasih. Dia bilang gini, dalam 40 hari kota Niniwe ini akan diporak-porandakan sama Tuhan. Karena kejahatannya. Dan apa yang terjadi? Ketika diperingatkan meskipun caranya kasar seperti itu. Harusnya kalau kita mewartakan ya mau ya, kabar gembira, penuh dengan kasih. Enggak. Karena apa? Ada kemarahan di dalam diri Yunus. Tapi lihat, sekalipun disampaikan dengan cara yang mungkin kurang menyenangkan. Respon dari orang-orang di Niniwe, apa yang mereka lakukan? Mereka bertobat. Mereka menyadari kalau mereka itu keliru, mereka itu jahat. Bahkan mereka berpuasa, minta pengampunan kepada Allah. Ini yang gak disukai oleh Yunus, saudara. Karena apa? Kita lihat slide berikutnya. Lukas 6 ayat 35. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang
dan terhadap orang-orang yang, perhatikan, saya menggarisbawahi, dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bisa jadi salah satunya adalah kita. Bisa jadi orang-orang yang jahat itu salah satunya adalah kita. Depths of mercy. Betapa dalamnya belas kasihan Allah itu kepada kita. Makanya kita itu terus diberikan kesempatan. Cuma kadang kita aja yang gak tahu diri. Tuhan selalu memanggil kita berbagai cara. Melalui homili Romo, melalui perayaan Ekaristi, melalui puji-pujian. Mungkin di lingkungan saudara, di paroki saudara. Seringkali Tuhan selalu memanggil saudara untuk berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan. Tapi seringkali kita gak mau dengar. Nah yang menarik di sini sebenarnya adalah, saya mau katakan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu. Tahukah saudara bahwa dunia ini punya standar tertentu dalam hal kasih? Kita bisa mengasihi seseorang kalau orang itu mengasihi kita. Betul? Itu yang pertama, itu normal banget. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita bilang apa? Kita harus wajib balas budi. Poin yang kedua, kita bisa mengasihi orang yang mungkin pokoknya tidak menjahati kita. Sekalipun kita tidak kenal, itulah kenapa di pelayanan seperti ini kita melayani. Kita nggak kenal juga siapa saudara yang mungkin datang satu persatu, kita nggak kenal semua. Tapi tetap kita melayani. Tapi yang ketiga ini yang susah. Bagaimana kita mengasihi orang yang pernah atau mungkin saat ini masih menyakiti kita. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Next slide. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. God is good to people you don't like. Masalahnya adalah ini. Kita bisa milih kepada siapa kita mengasihi. Mungkin kita bisa milih karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi kasih Tuhan itu gak sedangkal dari hati kita, saudara. Itulah kenapa salib ini ada. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dia datang dengan intensi yang bagus, yang baik untuk menyelamatkan manusia. Pada waktu Minggu Palma kita mengeluh-elukan Hosana. Anak Daud disambut sebagai raja. Minggu depannya kita sudah menyalibkan dia. Tapi Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terpengaruh oleh respon kita. Kasih Tuhan itu terus mengalir seperti hujan. Memberkati kita semua, membasahi setiap kehidupan kita. Memberikan kita kehidupan demi kehidupan. Amin. Masalahnya adalah hari ini kita belajar dari Yunus. Tidak hanya kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata Yunus ini, dia menaruh amarah di dalam hatinya. Dia gak suka sama bangsa Asyur. Ini bangsa yang seringkali membunuh, seringkali bahkan bangsa Israel itu adalah korbannya juga, saudara. Perhatikan. Malam hari ini sebagai pembukaan dari firman ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan malam hari ini. Ada gak kalau saudara berpikir mengenai orang yang menyakiti saudara? Coba pejamkan matamu saat ini. Kira-kira muncul wajah siapa? Ada? Mulai wajah mantan keluar di kegelapan itu, tiba-tiba wajahnya keluar gitu. Mungkin ada saudara punya teman yang nipu, yang menyakiti hatimu. Atau mungkin orang tua saudara. Selama ini mungkin kata-katanya itu gak pernah kata-kata yang memberkati, tapi selalu menyakiti hati saudara. Ada seperti itu? Malam hari ini kita dipanggil seperti Yunus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang yang mungkin kita gak suka atau mungkin menyakiti kita. Saya ingin menutup dengan satu cerita seperti ini, saudara. Saya kan 9 bersaudara. Koko saya yang nomor 6. Singkat cerita, dia itu jatuh
dalam dosa, dia itu mengedarkan sabu-sabu. Di kota Banjarmasin, tempat kami berasal. Saya lupa tahunnya tahun berapa, tapi waktu itu saya masih kuliah. Ketika saya dengar cerita itu mama saya sudah kalang kabut. Mama saya nelpon kemana, berusaha cari apa? Cari duit. Supaya apa? Supaya bisa bayar, ya saudara tahulah, membayar hukum supaya pasalnya itu bisa diubah, diringankan. Oke lah, pertama kali ketika ditangkap kita syok semua. Kita kasihan sama Koko. Kemudian itu terjadi berulang kali sampai suatu ketika saya tahu bahwa mama saya itu sampai, tahu kan kalau orang tua biasanya nyimpen dalam bentuk apa? Emas. Itu emasnya dijual semua. Dalam hati saya berpikir kita ini bukan keluarga yang mampu sebenarnya. Kita itu juga pas-pasan, bahkan saudara juga tahu cerita saya nggak bisa sampai ngelanjutin kuliah karena nggak ada biaya. Tapi nggak tahu kenapa saya waktu itu nggak tahu apa yang namanya kasih. Tapi yang saya tahu adalah mama saya ini nggak masuk akal banget. Dia itu sampai ngutang duit kemana-mana demi apa? Supaya Koko saya itu diringankan. Saya cuma bilang, secara logika saya bilang, udahlah ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Buat apa mama sampai setengah mati berusaha sedemikian rupa supaya Koko saya ini bisa memperoleh keringanan. Apalagi sekarang masih ada di penjara dan sudah masuk penjara itu selama 11 kali. Saya nggak malu menceritakan ini karena ini memang kenyataannya. Kemudian cerita yang kedua lagi. Koko saya yang nomor 7. Dia seorang bisa dibilang cukup punya jabatan di sebuah bank. Sampai suatu ketika dia main falas, itu habis semua. Dia punya hutang banyak. Dan itu nelponnya kemana? Ke mama saya. Dan apa yang mama saya lakukan? Dia itu sampai pinjam ke tetangga-tetangga di Surabaya pada waktu itu. Dan itu jumlahnya sampai ratusan juta. Itu saya nggak tahu saudara. Saya tahunya bahwa terakhir-terakhir ini akhirnya saya dan Koko saya harus nyicil sedikit demi sedikit untuk menutupi hutang tersebut. Yang saya mau sharing seperti ini. Bagi saya, mama saya ini gak pakai logika sama sekali. Tapi ketika saya belajar kisah dari Yunus ini, saya baru tahu. Sekalipun bagi saya Koko saya ini gak bisa diselamatkan. Koko saya ini udahlah kita putus hubungan aja. Nyusahin keluarga aja gak ada baiknya. Tapi bagi mama saya, dia tetap anak yang dikasih. Sejahat apapun Koko saya, seburuk apapun Koko saya, dia akan mengupayakan seperti itu. Meskipun caranya salah bagi saya. Saya baru tahu, ternyata sedalam itu kalau manusia aja bisa mengasihi anaknya seperti itu. Saudara bayangin, ada bapak kita yang merelakan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Amin. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Mari saat ini pejamkan matamu. Tuhan, kami bawa hati kami saat ini. Kami bawa pikiran kami. Kami bawa diri kami seutuhnya. Tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari kisah Yunus. Kami mau belajar betapa dalamnya kasih dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus saat ini celikan setiap hati kami supaya kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami naikkan segala doa kami ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Kita mau nyatakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita? Malam hari ini malam yang spesial. Kenapa? Karena yang bawa firman adalah brother kita, ya.
Dia orang yang sangat talented, sayang keluarga, sayang anak, ya. Dan saya sudah tunggu-tunggu momen ini sebenarnya. Kalau Julio ini aware, sudah lama banget. Saya tahu dia sangat talented, cuma waktu itu dia masih kayak nggak tahu kemana. Tapi saya bisa pastikan bahwa saya melihat perubahan yang begitu luar biasa. Dia begitu mengakar di dalam Tuhan, dan saya sangat yakin malam hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Brother Julio. Please welcome Brother Julio. Cek. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu. God will speak to you today. Amin. Boleh senggol kanan kirinya, ya, agak kenceng bilang God will speak to you today. Oke, bulan ini tema kita tadi David udah rangkum dari kitab Nabi Yunus. Saya rekap sedikit sebelum kita baca bacaan kita, ya. Jadi kitab Yunus ini dimulai dari ketika Tuhan datang sama Yunus, terus dia bilang pergi ke kota Niniwe karena kejahatannya bangsa Assyria, bangsa Asyur, ya, sudah nyampe ke telinganya Tuhan. Nah, yang menarik adalah Yunus pergi, tapi dia gak pergi ke kota Niniwe. Minggu lalu udah dibahas. Dia perginya kemana? Dia pergi ke satu kota namanya Tarsis. Jadi Bapak Ibu mesti bayangin kayak gini. Ini Israel, jadi kota Niniwe itu kurang lebih sekitar 500 miles arah timur dari Israel. Nah, dia malah pergi ke arah barat sejauh 2.500 miles. Kebayang? Jadi ini gak taatnya niat gitu ya. Niat. Dan bahkan kalau kita baca di Yunus bab 1 itu. Yunus itu pergi ke pelabuhan, dia tuh bayar tiket. Jadi dia naik ke kapal itu bayar tiket. Bayangin, untuk gak taatnya aja sampai keluar duit dari kantongnya sendiri gitu ya. Jadi dia akhirnya naik kapal. Nah begitu di kapal, kita semua tahu terjadi badai, ya. Badai datang terus semua yang di kapal itu panik. By the way, yang di kapal itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi zaman dulu mereka nyembahnya apa? Nyembah berhala, nyembah Allah-Allah yang lain. Nah, waktu badainya datang, mereka tuh semua berdoa. Jadi masing-masing kapten kapalnya bilang, berdoa pada Allah kalian masing-masing supaya kita diluputkan dari badai ini. Nah, mereka berdoa, badainya nggak reda. Badainya gak reda, dia lihat kok Yunus lagi tidur. Dia bangunin, dia bilang lu juga bangun dong, doa dong sama Tuhan lu gitu ya. Kira-kira gitu, terus karena masih badai terus akhirnya mereka bilang gini, kalau gitu kita undi aja yuk. Kita undi, nanti kalau undiannya jatuh sama siapa, nah kira-kira mungkin itulah petunjuk bahwa orang itu yang menyebabkan badai ini datang sama kita. Dia undi, undiannya jatuhnya ke siapa? Jatuhnya ke Yunus. Terus Yunus bilang apa? Dia bilang, badai ini memang karena dari dia, karena saya kabur dari Tuhan, cemplungin aja saya ke laut, maka badainya akan reda. Apa yang orang-orang ini lakukan? Orang-orang ini nggak iyain. Orang-orang ini dia nggak buang Yunus langsung ke laut, dia mau balik arah. Jadi dia mau balik arah ke pelabuhan tempat dia berangkat, dayung lagi, tapi semakin didayung badainya semakin besar. Pada akhirnya kapten kapalnya berdoa, kapten kapalnya dia bilang, Tuhan kalau memang karena dosa orang ini engkau mendatangkan badai ini, janganlah timpakan kesalahan orang ini kepada kami orang yang tidak bersalah. Pada akhirnya dibuang. Begitu dibuang ke laut, badainya reda. Yang menarik adalah setelah badainya reda, mereka satu kapal itu takut akan Tuhan, terus mereka mempersembahkan korban bakaran. Jadi orang-orang yang tadinya menyembah Allah lain, hari itu karena kesalahan Yunus lagi lari, jadi kenal sama Tuhan, berbalik hatinya sama Tuhan. Nah, mungkin ada di antara teman-teman, Bapak Ibu ya, kita sering lakukan kesalahan, kita lakukan hal-hal yang gak sesuai di mata Tuhan. Tapi percayalah apapun yang kesalahan Anda, apapun kekurangan Anda, Tuhan bisa pakai kesalahan Anda untuk memberkati orang lain. Oke? Suaranya makin hilang nih. Oke, nah singkat cerita diambil, ditelan sama ikan. 3 hari di dalam perut ikan, dimuntahin ke darat. Begitu dimuntahin ke darat, Tuhan bilang kedua kalinya, Yunus pergi ke Niniwe. Pergi ke Niniwe berseru sama mereka,
ya karena kejahatan mereka sudah sampai pada telingaku. Kali ini apa? Kali ini Yunus nurut. Kali ini Yunus nurut, dia pergi ke Niniwe. Tadi David udah bilang. Menariknya, Yunus itu waktu dia datang ke Niniwe, jadi Niniwe ini kota yang besar. Kurang lebih kalau kita mau keliling Niniwe itu mesti 3 hari jalan. Nah, dia baru 1 hari jalan masuk ke kota itu, terus dia bilang dia bahkan gak bilang bertobatlah. Dia cuma bilang 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan sama Tuhan. Jadi dia cuma bilang gitu doang. Dan menariknya bangsa Niniwe, penduduk kota Niniwe bertobat. Cuman dengar gitu doang, mereka bertobat, mereka berpuasa. Di bab 3 itu dibilang mereka mengenakan jubah kabung, jadi berkabung dan berpuasa. Dan yang paling menarik adalah raja kota Niniwe itu sampai turun dari singgasananya dan melepas jubah, mencopot dia punya mahkota. Nah, jadi kalau kita zaman dulu, kerajaan-kerajaan itu, mahkota dan singgasana itu adalah lambang kekuasaan. Lambang bahwa kalau orang yang duduk di sana mengenakan mahkota itu, dia punya kuasa. Dia bahkan bisa bilang, gua nih Tuhan, lu sembah gua. Tapi hari itu Raja Niniwe copot mahkotanya, turun dari singgasananya, terus dia bilang gini, seluruh kota Niniwe ada 120.000 orang. Seluruh penduduk kota Niniwe, mau cowok, mau cewek, mau anak-anak, wajib berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dan bukan cuma penduduknya, tapi ternaknya juga disuruh puasa. Ternaknya gak dikasih makan, gak dikasih minum, ikutan puasa. Rajanya bilang gini, siapa tahu karena puasa kita, karena kita berbalik, Tuhan hatinya berbalik tidak jadi membinasakan kota kita. Bapak Ibu, teman-teman, Anda datang ke FIS gini seru gak? Seru ya kita mengalami kasih Tuhan, kita nyanyi, kita dengerin firman. Bayangin satu kota 120.000 orang kayak FIS gini. Wow. Kemarin kita pelayanan sama LOJW ke Bali. Kita acaranya di tengah mall. Saya baru pertama kali pernah praise and worship di tengah mall. Jadi orang lewat gitu ngeliatin kita. Praise and worship di tengah mall. Kita bilang, wih asik juga ya. Kalau di Indonesia bisa praise and worship gini di tengah mall. Kayaknya kalau di Jakarta sulit ya. Nah bayangin di Niniwe ini 120.000 orang. Satu kota bertobat semua. Anda bayangin terjadi kebangunan rohani. Bayang gak sih? Bayang ya 120.000 orang semuanya nangis, menyesal atas dosa-dosanya, muji menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya apa yang Yunus lakukan? Kalau saya pengarang buku Yunus ya. Kalau saya sutradaranya, itu filmnya saya habisin sampai di situ ya. Bagus nggak filmnya? Bagus dong. Yunus nggak mau lari, akhirnya ditangkap Tuhan, bertobat, datang ke Niniwe, bangsa Niniwe seluruhnya bertobat juga. Wah itu cerita heroik banget, bener gak? Ya kan ceritanya, kalau dihabisin di situ, klimaks sudah itu. Ya orang pulang tepuk tangan semua. Masalahnya ada bab 4 ternyata. Mari kita baca bab 4-nya, yuk. Ya, nah menariknya Yunus bukannya seneng, tapi malah marah. Yunus itu kalau kita baca ya, jadi yang Alkitab dari bahasa Ibrani di sini ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Kalau di bahasa Ibraninya pakai kata namanya gadol. Gadol itu artinya great. Jadi kalau di bahasa Ibrani itu misalnya Tuhan lagi ngomong tentang Niniwe itu disebutnya great city. Pakai gadol. Jadi ikan yang besar itu gadol. Nah ketika ngomong marah ini ditulis juga menggunakan kata gadol. Artinya Yunus itu bukan cuman kesel. Yunus itu marah. Nangkep gak nih? Yunus tuh marah loh. Marahnya karena pertanyaannya. Marahnya kenapa? Kan itu kan. Pertanyaannya marahnya kenapa? Karena kita perlu mengerti. Jadi waktu itu bangsa Assyria ini adalah bangsa yang mereka tuh kekuatan besar. Hari itu kekuatan besar. Kerjanya mereka tuh apa? Kerjanya mereka tuh ekspansi. Jadi kerjanya ekspansi wilayah, serang kota-kota lain, negara lain untuk ditaklukkan.
Nah, yang mengerikan ini bangsa barbar. Saya gambarin seberapa barbar. Setiap kali mereka naklukin sebuah kota, yang mereka lakukan adalah seluruh penduduk kota itu, mau cowok, mau anak-anak, mau cewek, dibantai, dibunuh. Dibunuh. Dibunuhnya bukan dengan cara yang biasa-biasa. Mereka kubur hidup-hidup, disisain kepala, jadi badan sampai dari pundak sampai kaki dikubur hidup-hidup, disisain di kepala, didiemin berhari-hari, nggak makan, nggak minum, kena sinar matahari sampai akhirnya mati. Setelah mati, palanya dipotong. Seluruh tumpukan kepala itu disusun. Jadi Anda bayangin, di depan pintu kota yang mereka taklukkan, mereka bikin piramid, Bapak Ibu. Mereka bikin piramid dari kepala mayat penduduk kota tersebut. Jadi bayangin, berdarah-darah, kepala orang tumpukan. Supaya apa? Supaya kalau bangsa lain lewat, bangsa lain lihat, mereka tahu bahwa kota itu sudah ditaklukkan sama bangsa Syria. Sampai sini ngikutin gak? Dan Israel itu terdiri dari 12 suku bangsa. 10 suku bangsanya itu dibantai sama bangsa Syria. Jadi dari 12 suku bangsa, sisa 2 suku bangsa. Karena yang 10 suku bangsa itu kotanya diambil alih, dibantai. Anda bisa bayangin kalau Yunus ini kan Nabi Israel. Ya, dia Nabi Israel, dia disuruh Tuhan berbagi kasih, suruh ngingetin orang yang ngebantai saudara setanah air sebangsa dia. Marah nggak Bapak Ibu? Marah. Jadi saya bisa mengerti secara manusia kenapa Yunus tuh marah banget. Dan yang lebih marah lagi dia bilang, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Next. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, ini Yunus bukan lagi memuji Tuhan. Kalau kita baca kalimatnya kayak lagi memuji Tuhan, betul ya? Tapi dia lagi marah loh. Jadi kalimat yang keluar bagus, tapi hatinya lagi gak bagus. Berapa banyak dari kita yang sering kayak gitu? Kalimatnya bagus keluarnya, tapi sebenarnya hatinya lagi gak bagus. That's okay. Yunus juga ngalamin di sini, ya. Dan terus dia bilang, next. Jadi sekarang ya Tuhan, dia bilang cabut aja nyawa gua. Kalau bahasa sekarang, idih gitu ya. Gua jijai gitu ya. Mending gua mati dia bilang. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Karena ada kebencian, ada dendam. Dia nggak terima kalau bangsa Niniwe yang kejam kayak gitu, kok akhirnya diampuni nama Tuhan, diselamatkan. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Next. Yunus lalu keluar. Nah, jadi bayangin lagi ada kebangunan rohani luar biasa di kota itu. Yunus ngambek, mutung. Dia pergi keluar kota dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Jadi ngambek, gue pengen lihat nih kira-kira kayak gimana sih kota ini. Dan next. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Jadi tumbuh pohon yang daunnya naungin kepalanya Yunus ya. Terus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Lalu Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Next. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi ada ulat dimakan mati. Ya, dia baru bersuka cita, baru senang, diambil sama Tuhan ya si pohon itu. Nah, next. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Ini udah kedua kalinya Yunus ngomong tentang better gue mati aja. Ya, next. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya dia,
layaklah aku marah sampai mati. 3 kali ngomong mati. Next. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Next. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kitab Yunus habis, berhenti dengan ayat terakhirnya adalah berbentuk pertanyaan. Sampai sini kebayang gak suasana hatinya Yunus? Kebayang ya. Jadi saya pikir kitab ini memang kita tahu semua dari kecil. Kita udah baca tentang Yunus dari kecil di sekolah minggu. Tapi sebenarnya kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Ini kitab yang kompleks. Yang sebenarnya kitab Yunus ini juga nanti akan jadi kayak pendahuluan untuk kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Nanti kita bahas sedikit di belakang. Tapi kita akan belajar tentang seberapa dalam sebenarnya belas kasihnya Tuhan. The depths of God's mercy. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Ada berapa? Ada 3. Oke, yuk next. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah every God's interruption actually is God's invitation. Bayangin, Yunus itu sudah punya skenario di kepala dia. Bahwa kalau bangsa Niniwe tidak bertobat maka akan dibinasakan, akan dihancurkan. Tapi hari itu interupsi dari Tuhan datang, betul? Interupsi gini, saya cerita deh ya. Saya ada tahun 2019 itu saya ada bangun satu kos-kosan. Jadi kita bikin satu kos-kosan 11 kamar. Setelah kos-kosannya jadi, kebetulan di Cibubur itu kos-kosan gak banyak yang bagus. Jadi begitu kosnya jadi langsung rame, banyak yang isi. Nah kita happy lah, happy udah wah seneng dengan income kos-kosannya udah oke. Nah terus kita di approach sama salah satu operator hotel. Salah satu operator hotel bilang, mau gak kalau ini kan kosannya bagus nih, kita bikin jadi hotel aja. Jadi nanti kita yang kelola, kamu tinggal cek dari aplikasi. Operasional juga kita sediain orang. Jadi lu cuma sediain 1 orang buat standby, nanti akan ada yang supervise. Basically cuma tinggal ngelihat aplikasi hari itu berapa yang booking, berapa duit yang masuk. Wah waktu ditawarin gitu, oh iya boleh coba deh seneng. Kita tes 3 kamar waktu itu. 3 kamar kita kosongin, jadi anak kosnya kita pindahin. Kita pindahin ke kos yang satu lagi. Kita kosongin terus diisi di jalan. Waktu jalan rame bener, oke ya. Akhirnya kita bilang sama semua anak kos yang di situ, mohon maaf kosannya mau dijadiin hotel. Jadi dipindahin semualah mereka. Dipindahin ke kosan yang satunya itu dibikin jadi hotel. Nah luar biasa. Karena bulan pertama itu jalan full jadi hotel. Income kita itu 3 kali lipat Bapak Ibu. Dari waktu tempat itu jadi kos-kosan. Saya sampai bilang sama anak, wah di kepala saya udah terbayang skenario. Udah terbayang rencana gini. Wah ini mah enak banget nak. Habis ini bikin lagi satu, bikin lagi satu. Ini kaya raya ini. Ini kaya raya ini. Gampang banget. Selama berbulan-bulan itu kita gak pernah datang ke situ. Ngerasain definisi dari kayak ATM berjalan kayak gitu. Cuman malam-malam ngeliat udah ada yang booking belum? Oh udah full. Lihat income-nya berapa, oh dipotong sama si operator hotel berapa, kita berapa. Yang operasional mereka yang ngurus, bookingan mereka yang ngurus, ada cancel apa mereka yang ngurus. Basically kita cuma sedia tempat doang. Rasanya kayaknya hidup indah banget. Ini mah gak soon to be rich ya, udah kaya raya. Satu hari, tiba-tiba mbak kosannya telepon, yang jaga di kosan telepon. Pak, ini ada surat dari kelurahan. Dek, kenapa nih? Suruh antar. Begitu antar baca dari kelurahan bilang warga sekitar tidak setuju bahwa ada hotel di sekitar situ. Harus ditutup
Saya diundang untuk meeting. Yuk datang meeting sama pihak kelurahan, pihak Satpol PP, sama pihak warga sekitar di situ juga. That is God's interruption. Bener gak? That is God's interruption. Udah bayangan kaya raya nih. Baru mau kaya raya, udah disuruh tutup. Waktu datang pakai biasa, pakai celana panjang, pakai kaos, pakai sendal jepit. Begitu datang saya kaget. Jadi itu di balai warga, ada mobil Satpol PP berapa biji, mobil kelurahan, terus rame banget. Gue bilang, mati nih, dikeroyok nih kayaknya nih. Datang begitu ketemu sama Pak RT, kan gak pernah ketemu juga. Orang gak pernah datang ketemu sama Pak RT-nya. Halo, saya dari lot 36 gitu. Oh, ini yang punya. Pak RT-nya kaget gitu. Masih muda ya? Oh iya Pak. Ya masuk. Santai Mas, santai. Begitu masuk ada lurah, ada Satpol PP. Jadi rame banget gitu ya. Ternyata mereka itu belakangan saya diceritain sama Pak RT-nya. Mereka tuh udah ready. Jadi mereka udah ready kalau seandainya pemilik hotel tidak mau tutup. Mau ngotot, mau biasa ya kalau ngelawan gitu ya, ngelawan mau bawa preman gitu pokoknya. Jadi udah, gue bilang datang pakai sendal jepit lagi nih. Ya, saya datang pakai sendal jepit. Begitu datang ditanya sama pihak kelurahan, jadi gimana Pak? Ini hotelnya warga nggak setuju. Terus saya bilang, oh ya udah kita tutup mulai besok. Terus ibu lurahnya kaget, hah? Gitu. Tutup Pak besok? Iya tutup. Terus dia nengok gini sama Satpol PP, udah dong ya. Iya. Jadi meetingnya cuma 10 menit. Habis itu makan cemilan. Silakan Mas dimakan. Ya makan ngobrol. Habis itu ada yang nawarin, Pak kita ada tanah. Jangan bangun di sini. Ada tanah yang lebih bagus gitu-gitu. Pulang. Anda tahu nggak kenapa saya bisa ngomong dengan tenang hari itu kita tutup. By the way kita bangun kosan itu pakai cicilan bank. Jadi kalau itu tutup kita mesti cicil sama bank. Tahu nggak kenapa? Karena minggu itu jadi kita ada ikut satu program gimana cara mengatur keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Nah kebetulan entah gimana minggu itu kita tuh ada sesinya diminta ngelis aset yang kamu punya apa aja. Ditulis kamu punya duit berapa, kamu punya aset apa, kamu punya utang berapa, pokoknya suruh tulis semua asetnya di list. Habis itu di bawah suruh tanda tangan bilang bahwa saya hari ini Julio, Anne istri saya Julio dan Anne menyerahkan hak kepemilikan aset ini kepada Tuhan. Bahwa aset ini bukan lagi miliknya Julio, bahwa segala sesuatu yang ada di sini cuma titipan dari Tuhan. Habis itu tanda tangan. Every God's interruption actually is God's invitation. Hari itu awalnya saya pikir ini interupsi dari Tuhan, tapi actually itu undangan Tuhan. Untuk saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan. Untuk saya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan ini kan asetnya kamu. Mau diapain aja ya terserah. Bayar cicilnya gimana ya terserah. I will do my best. Gue akan pikirin gimana caranya. Tapi kalau apapun yang terjadi, by the way ini bukan asetnya Julio. Ini bukan ininya. Hidup kita aja bukan hidup kita, bener gak? Hidup kita hidupnya Tuhan. Jadi saya gak tahu kalau hari ini apa yang Anda alami. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya lagi mengalami interupsi. Lagi ada keadaan gak menyenangkan. Mungkin sakit, mungkin kerjaan, mungkin ditipu orang dan lain-lain. Tapi ingat, every God's interruption is God's invitation. By the way, siapa yang hari ini tadinya pengen enjoy, pengen santai-santai hari Sabtu, pengen nonton, pengen makan, tiba-tiba istrinya bilang, "Yang, kita ke Fish yuk Yang." Fish berapa lama? 4 jam Yang. Aduh. Itu apa? Kita rasa itu sebagai interruption. Tapi percayalah, kalau Anda hari ini hadir di sini, actually it's not God's interruption,
It is God's invitation. Boleh tepuk tangan buat Anda semua karena sudah memutuskan hadir di sini. Thank you. Luar biasa. Nah, yang pertama ya. Yang kedua. Yuk next. Nah, ternyata God's mercy is for everybody. Kenapa Yunus ngambek? Kenapa Yunus pergi ke timur dari kota Niniwe? Karena basically di dalam hatinya dia, saya pikir dia tuh ngerasa bahwa gini, nggak semua orang layak diselamatkan. Tadi David cerita ya, bahwa mungkin secara manusia kita mikirnya, ini orang sih udah nggak ada obat gitu ya. Ini nggak ada obat, ini nggak bisa. Kalau dulu ada satu teman saya bilang gini, kalau udah bohong dia bilang, ini dewa pun gak bisa tolong katanya gitu. Ini dewa pun gak bisa tolong. Tuhan Yesus aja mau tolong, lihat, aduh gak jadi deh gitu ya. Itu bercanda. Tapi Anda tahu gak, kita itu miss. Kita miss karena kitab ini ditulis dengan sudut pandang Nabi Yunus. Betul? Sudut pandangnya, subjeknya adalah Nabi Yunus. Tapi actually kitab ini, this is God's love story buat bangsa Niniwe. Coba kita bayangin, kalau Tuhan mau binasain bangsa Assyria, penduduk kota Niniwe, langsung dia binasain bisa nggak? Bisa. Ngapain dia repot-repot bilang sama Yunus, yang mana orang Israel pula, ya kan? Lu datang deh ke kota Niniwe, bilang sama mereka supaya mereka bertobat. Bapak Ibu, did you get it? Yunus kabur, apa yang Tuhan lakukan? Repot-repot bikin badai. Repot-repot bikin badai, bener gak? Repot-repot bikin badai, dia tangkap Yunus lagi, dia balikin. Kitab ini actually is God's love story buat bangsa Niniwe. Saya yakin yang datang ke sini punya banyak pergumulan, punya banyak perasaan, punya banyak dosa masa lalu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang mungkin Bapak Ibu pikir, teman-teman pikir, gue kayaknya gak sulit deh. Kalau ini gue gak mungkin deh Tuhan ampunin. Kayak ini terlalu parah deh. Mungkin gue udah nipu orang. Mungkin gue udah ngelecehin orang. Mungkin gue udah ngebunuh orang. Mungkin apapun yang saya gak tahu apa yang Bapak Ibu bawa. Beban apa yang Anda bawa ke sini. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan punya love story untuk Anda. Bangsa Niniwe yang kejam kayak gitu. Yang kerjanya ngebunuhin orang. Tuhan secara spesifik, secara khusus membuat sebuah plan. Plannya belum berjalan, dibelokin lagi, dibalikin. Demi apa? Demi bangsa Niniwe bertobat. Dan pada akhirnya bangsa Niniwe beneran bertobat. Dan Tuhan berbalik. Tuhan berbalik gak jadi marah, gak jadi binasain bangsa Niniwe. Dan by the way, cerita Yunus juga God's love story buat orang-orang di kapal. Bener gak? Halo? Orang-orang di kapal itu gak kenal Tuhan loh. Mereka tuh gak punya kesempatan, mereka tuh bukan dikenalin sama Tuhan terus mereka nolak. Mereka gak kenal Tuhan. Mereka dari kecil taunya adalah Allahnya yang ini nih. Allahnya yang ini, Allahnya yang ini, Allahnya yang ini. Tapi hari itu karena kesalahan Yunus, kita lihatnya dari sudut pandang kesalahan Yunus, betul gak? Tapi kalau kita jadiin orang-orang di kapal itu sebagai subjek, itu rencana Tuhan, itu love story-nya Tuhan. Tuhan secara spesifik membuat Yunus ketemu sama orang-orang tersebut di kapal. Supaya orang-orang itu akhirnya kenal sama Tuhan. Wow. Saya mau cerita satu anak LG kita. Jadi buat teman-teman yang baru, Light Group adalah Komsel. Ya Komsel tempat kita ngumpul, ketemu, baca firman bareng-bareng gitu ya, kelompok kecil. Nah di LG kita punya satu kebiasaan namanya Thankful Tuesday. Thankful Tuesday itu jadi setiap Selasa kita kirim
WhatsApp cerita minggu lalu tuh kita ngadepin apa dan kenapa kita bersyukur sama Tuhan atas kejadian itu. Nah, ada satu anak LG kita namanya Filipus sama Yohan ya. Kemarin dia kirim Thankful Tuesday. Jadi cerita izin ya, izinnya udah di depan. Itu mah bukan izin, ya nodong. Nah, Filipus kirim Thankful Tuesday di WhatsApp. Dia bilang gini, gue tuh bersyukur kalau gue ingat 5-6 tahun yang lalu pertama kali gue datang LG. Dia bilang. Jadi saya cerita sedikit. Waktu Ipus, kita panggilan sayangnya Ipus ya, biar cute. Ya, namanya Filipus, badannya gede kita panggil Ipus ya. Si Ipus waktu datang pertama kali, kehidupan pernikahannya gak terlalu bagus. Lagi gak berjalan bagus, pekerjaan lagi gak bagus. Datang waktu itu ke tempat kita LG, waktu itu di Kuningan. Tempat kita LG ini rumahnya gede banget. Waktu dia datang, dia ketok-ketok. Gak ada yang denger. Dia ketok-ketok, nunggu 10 menit. Nunggu 10 menit gak ada yang buka. Akhirnya dia putus asa, nyalain lagi motornya. Jadi udah jauh-jauh tuh ya, dari Tomang ke Kuningan, nyalain motor. Tepat begitu dia nyalain motor mau ngegas jalan, ada yang manggil di belakang dari ujung gang yang lain. Pus, dia nengok, temen SMP-nya dia namanya Ayu. Si Ayu anak LG kita. Dia bilang, Pus lu mau ngapain? Gue mau ikut LG di sini. Terus tapi gak ada yang buka dari tadi. Si Ayu bilang, oh iya ini bener rumahnya, ayo. Langsung masuk sama si Ayu. Hari itu si Ipus tulis, dia bilang, itu telat beberapa detik aja. Kalau dia Ayu telat atau dia lebih cepat ngegas berapa detik. Gak ketemu loh, gak ketemu. Hari ini Ipus sama Yohan itu salah satu singer yang melayani tadi di panggung. Kehidupan pernikahannya dipulihkan. Setelah 5-6 tahun berjalan kehidupan pernikahan dipulihkan. Dua-duanya melayani Tuhan. Pekerjaan bagus. Mereka mau buka bisnis di Bali. Dikit lagi. Dia tulis di situ. Dia tulis. Gue tuh suka merenung, siapa sih gue ini sebenarnya sampai kok Tuhan repot-repot nyelamatin gue. Siapa gue ini? Percayalah, Anda itu penting di mata Tuhan. Tuhan tuh punya love story untuk setiap dari kita. Yang kedua. Terakhir yang ketiga. God's mercy. Tuhan itu loving the unlovable, forgiving the unforgivable. Saya tutup dengan satu cerita. Ada satu anak muda, dia bunuh satu orang. Orang ini ternyata adalah adiknya gubernur. Pada akhirnya orang ini ditangkap, dimasukin penjara. Akhirnya masuk penjara. Waktu di penjara, sembari nungguin sidang, dia divonis kanker. Jadi kena kanker. Di dalam penjara, dia ketemu Tuhan. Dia bertobat, dia bilang, Tuhan gue minta ampun atas kesalahan dan segala hal yang dia lakukan. Tapi sidangnya berjalan terus, pada akhirnya diputuskan hukuman mati. 2 hari menjelang hukuman mati dilakukan. Tiba-tiba si gubernur telepon. Gubernurnya bilang, kita tarik tuntutan kita bebasin kamu dari dakwaan hukuman mati. Lega gak? Lega banget. Begitu setelah akhirnya dibebasin, keluarlah dia dari penjara. Nah, begitu keluar dari penjara, bingung mau ngapain, bener gak? Karena gak bisa kerja, ada cancer gitu ya. Nah, ada satu Romo pernah bilang, forgive itu beda sama mercy. Dia bilang, forgive itu beda sama mercy.
Bedanya gimana? Tadi gubernur itu bilang, gue bebasin lu dari tuntutan ini, lu gak perlu dihukuman mati. That is forgive. Tapi mercy itu, belas kasih itu kayak gini, bayangin. Ketika orang itu keluar dari penjara, begitu tutup pintu penjara, udah ada satu limosin di depan. Begitu ada satu limosin itu, ada orang yang keluar. Ternyata si gubernurnya sendiri yang jemput. Gubernurnya peluk, bilang, that's okay, kita bersihin criminal record kamu. Tidak ada catatan kejahatan. Kita sediain kamu dokter terbaik. Kita akan rawat kamu, kamu gak perlu bayar. Kita akan beresin kanker kamu. Abis dari sini, kamu pulang tinggal sama saya. Tinggal sama keluarga saya. Tinggal makan makanan yang sama keluarga saya. Dan saya akan adopsi kamu jadi anak saya. That is mercy. Saya nggak tahu, sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, Anda datang ke sini bawa beban apa? Mungkin ada di antara kita yang kayak bangsa Niniwe, kita tuh berdosa banget, kita tuh bikin kesalahan yang kayaknya fatal banget, nggak mungkin diampuni. Anda bawa beban tertentu, Anda mengambil keputusan-keputusan yang salah di masa lalu. Bawa beban itu, bawa luka itu, bawa keputusan yang salah, bawa dosa itu ke kaki salib Yesus. Karena di kaki salib Yesus, this is mercy. Tuhan gak cuma ampunin dosa kita, Tuhan kirim anaknya untuk mati di atas kayu salib. That is mercy. That is mercy. Mungkin ada di antara kita yang kayak Yunus. Kita punya dendam. Kita punya sakit hati. Kita punya luka. Dan mungkin wajar karena ada orang yang nyelakain kita. Ada orang yang nipu kita. Mungkin orang itu ngelecehin kita. Mungkin orang itu lakukan hal yang sangat jahat sampai kita gak bisa maafin. Sampai kita merasa kayaknya gak mungkin gue maafin dia, terlalu sakit, terlalu ada kemarahan, ada dendam di hati. Lagi-lagi hari ini bawa ke kaki salib Yesus. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Persembahin luka itu, persembahkan hal-hal yang kayaknya kita rasa kita nggak bisa ampuni. Saya nggak bisa ampuni orang ini. Bawa orang itu di bawah kaki salib Yesus. Bilang sama Tuhan, Tuhan gue nggak sanggup ngampunin, tapi kasih-Mu, darah-Mu yang tercurah itu yang memampukan aku untuk mengampuni orang ini. Memampukan aku untuk melepaskan kepahitan ini, luka ini. Sebentar lagi Bella dan tim akan nyanyiin satu lagu. Lagu ini tentang betapa dalamnya kasih Tuhan. Saya mau teman-teman, saudara-saudara tutup mata. Gak usah lihat kanan kiri. Hari ini spesial. This is God's love story for you. Hari ini spesial untuk Anda. Tutup mata Anda. Ngomong pribadi sama Tuhan. Anda pengen ngomong apa? Anda pengen nangis, Anda pengen bilang, Anda berseru, berteriak sama Tuhan. Tuhan, saya mau lepaskan ini, saya mau ampuni orang ini, saya mau minta ampun atas dosa saya. Hari ini waktu yang spesial khusus untuk Anda. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia
Tuhan Yesus, biar Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, hati yang terluka. Tuhan, kami berdoa, kami mau serahkan segala luka di hati kami, segala dosa-dosa kami di masa lalu, kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak melihat itu, bahwa Tuhan punya mercy yang luar biasa. Tuhan punya belas kasihan untuk hidup kami, untuk kami Tuhan. Tuhan, kami mau bawa semua hal yang di masa lalu kami, menghambat kami untuk berlari maju kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan di bawah kaki salib Yesus. Biar segala dosa-dosa, biar segala emosi yang negatif, rendah diri, apapun yang menghalangi kami Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Tuhan balut hati kami Tuhan. Tuhan pulihkan seperti sedia kala Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mata kami hanya tertuju padamu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami pulang dari sini, kami tidak sama lagi Tuhan. Bahwa pulang dari sini hati kami menjadi hati yang baru. Tuhan berikan hati yang baru. Tuhan berikan kasih yang berlimpah di hati kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ku